Bahkan Bapak Lukas, Bapak Ketua Klasis, ada pendeta di gereja tertentu mabok baru khotbah, bukan cuma majelis, pendeta khotbah cap tikus di bawah. Nah tahu kita gereja Protestan kan mimbarnya besar-besar kayak tembok Yeriko. Nah, itu kan bersembunyi aman itu. Dia khotbah dia bilang apa? Saudara-saudara, haleluya. Hidup ini kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Turun dia minum, saudara. Kadang naik, pas turun dia hantam satu saloki. Lalu dia naik, dia bilang, saudara, ini cap tikus yang keras punya. Saya tidak tahu kalau di Toraja namanya apa. Apa? Tuak. Nah itu berat itu. Dia bilang hidup ini kadang-kadang naik. Mabok ini kan tekanannya kayak KKR juga. Kadang-kadang turun dia hantam lagi. Dia naik, ketiga dia hantam lagi. Yang ketiga dia tidak naik-naik. Dia tidak naik-naik. Jemaat tunggu. Pak Pendeta di mana? Pak Pendeta sudah habis di bawah. Ini kacau pendeta begini. Mau dibawa ke mana kalau gereja andai kata sebesar gereja Toraja umat 1 juta baru pendeta pemabok. Aduh. Butuh doa pelepasan. Puji Tuhan, shalom. Saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, yang mengizinkan saya ada di wilayah pelayanan Gereja Toraja, Klasis, Makassar Timur, dalam perayaan Paskah PKB GT. Salam PKB. Wow, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Teriakan dari bapak-bapak ini mengingatkan saya di daerah saya di Timor. Kami orang Timor juga kalau berteriak persis. Makanya tadi saya bilang Bapak Pendeta Lukas kok mirip sama di daerah kami. Teriakannya mirip sekali. Ya, dan saya bersyukur dengan mendengar teriakan itu ditambah dengan sambutan dari keluarga besar PKB GT yang menerima kami sebagai mitra pelayanan. Ini satu anugerah yang luar biasa. Kita menjadi kawan sekerja di ladang Tuhan. Amin. Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tapi pertumbuhan adalah Allah. Tidak ada pendeta bisa membuat orang bertobat. Tidak ada. Kami hanya juru bicara Tuhan. Kalau ada orang bertobat, itu benar-benar anugerah Tuhan. Di sekitar kesengsaraan, penderitaan yang Yesus alami waktu dia mau ditangkap, Petrus begitu berapi-api dan berkata, yang lain boleh tergoncang imannya, tapi aku tidak. Yesus bilang, Petrus, hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tapi Petrus lebih bersungguh-sungguh dan berkata, tidak, aku rela di penjara, bahkan rela mati dengan engkau. Tuhan Yesus bilang, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau menyangkal aku 3 kali. Dan yang terjadi adalah, benar, Petrus punya semangat, tidak bisa membatalkan apa yang Tuhan katakan. Tuhan itu maha tahu. Petrus punya semangat bukan karena Roh Kudus. Semangat dia yang dituntun Roh Kudus itu pada waktu hari Pentakosta. Itu Roh Kudus. Tapi waktu dia semangat di malam perjamuan itu emosi sesaat. Makanya kita harus berdoa biar PKB GT ini bukan semangat sesaat, tapi kita semangat yang dipimpin Roh Kudus. Amin. Dan akhirnya Petrus memang tumbang, saudara-saudara. Tapi Tuhan itu begitu baik. Tuhan tidak membiarkan Petrus jatuh sampai tergeletak. Tuhan mengangkat kembali dia. Kalau saya dan bapak-bapak bertanya, atau kita semua bertanya, ada tidak orang lebih baik dari Petrus? Jawabannya terlalu banyak.
Tapi Tuhan tidak mau ganti Petrus. Tuhan mau pakai dia lagi. Beri second chance. Kesempatan kedua. Saya yakin kok. Tidak ada kita bapak-bapak termasuk saya yang berdiri di sini dan berkata, saya tidak pernah jatuh. Omong kosong. Tapi kenapa saya dan bapak ibu masih ada? Kenapa PKBGT masih eksis? Jawabannya, sekalipun kita pernah jatuh, firman Allah berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit kembali. Tahun 2024 adalah tahun kebangkitan PKBGT Klasis Makassar Timur. Yang setuju tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Ini tahun kebangkitan kita. Saya datang di gereja manapun, saya tahu itu keluarga saya. Mau darah Timur, mau darah Dayak, mau darah Manado, mau darah Toraja, dalam darah Yesus kita keluarga. Makanya saya rasa kayak gereja sendiri. Iya. Iya toh, di dunia ini silakan ada di sinode tertentu. Di sana kan tidak ada sinode. Amin. Di sini perlu bergereja, terdaftar di sinode tertentu, terdaftar di gereja lokal tertentu demi keteraturan. Kadang-kadang ada yang kutu loncat, lompat sana, lompat sini, pas sudah mau mati baru pulang. Tolonglah. Bagaimana kita bisa setia dengan Tuhan Allah yang tidak kelihatan kalau tidak setia dengan gereja yang kelihatan? Amin, bapak-bapak. Maka dari itu, saudara-saudara, saya ingatkan Petrus tadi. Tapi yang saya mau persoalkan, hal lain dari peristiwa itu adalah ketika ayam berkokok itu memang Petrus hancur di situ. Hancur betul-betul. Tapi tahukah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belajar baik-baik teks Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sebenarnya yang membuat dia menangis dan menyesal bukan kokokan ayam itu, bukan. Tapi yang membuat dia menyesal dan dia merupakan, penyesalannya merupakan pintu gerbang perubahan, pintu gerbang pertobatan, pintu gerbang pemulihan. Bukan kokokan ayam, tapi tatapan mata Yesus. Ketika ayam berkokok, mata Petrus orang berdosa itu menatap mata Sang Kudus, Yesus Kristus Tuhan namanya. Mata Sang Kudus, Yesus Kristus menatap mata anaknya, muridnya, pengikutnya yang menyangkal dia dan tumbang. Tatapan itu memulihkan dia. Seorang teolog berkata, khotbah pendeta ibarat kokokan ayam itu. Serius. Makanya saya bilang tidak ada pendeta bisa bikin bertobat Anda. Khotbah pendeta segala versi khotbah. Saya kebetulan karakter saya begini ya. Apalagi orang Toraja mana boleh dengar khotbah pelan-pelan. Harus keras. Amin. Menyala abangku. Orang Toraja ini kan mirip orang NTT. Mungkin lebih keras lagi saya rasa. Gaspol ya, gaspol ya. Pendeta mau khotbah kayak gimana aja nggak ada masalah. Itu gaya khotbah masing-masing orang lah, ya kan? Saya tidak bisa tiru orang-orang. Ini memang karakter saya kayak begini. Saya kalau khotbah terlalu perlahan, aduh kayak kurang vaksin ya. Tetapi saudara-saudara, kalau ada orang-orang yang diberkati oleh khotbah seorang pendeta, jangan puji pendetanya, jangan muliakan pendetanya, sebab yang membuat kita bisa bertobat adalah tatapan Yesus dari sorga. Dia sedang melihat hati-hati yang terbuka, perhatian-perhatian yang sungguh-sungguh. Dia sedang menilai, mengukur siapa yang terlibat dalam pasca PKBGT ini, dan dia datang dengan rasa lapar dan haus akan firman Allah. Yesus Maha Tahu. Dia yang sanggup merestorasi saya dan Bapak Ibu terkasih.
Tidak ada yang lain. Tidak ada. Makanya menarik di bawah tema Pasca Nasional yang dipakai dalam Pasca PKB GT 2024 Klasis Makassar Timur ini, hidup sebagai alat kebenarannya. Natsnya terpilih dari Roma pasal 6 ayatnya yang ke-13. Bapak Ibu perhatikan, khususnya bapak-bapak tentunya sebagai pemimpin-pemimpin dalam keluarga. Apakah ayatnya ada di layar situ? Oh, hanya ada wajah mencurigakan di situ ya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ke dalam tangannya kuserahkan semuanya. Roma pasal 6 ayat 13. Firman Allah berbunyi demikian. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hiduplah sebagai alat kebenarannya. Ini tema yang menarik, tema yang luar biasa. Dan bagi saya tidak kebetulan Tuhan pakai PGI memunculkan tema ini. Ini adalah tema yang menjadi kebutuhan gereja hari-hari ini. Apalagi saya dengar informasi dari Bapak Klasis tadi bahwa gereja Toraja akan menjadi tuan rumah sidang raya. Aduh, ini memang mantap, ya toh? Ini satu dorongan dari Tuhan sendiri supaya kita bangkit bersama-sama menjadi tuan rumah yang baik. Amin. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di bawah tema ini dan di bawah nats ini, saya akan menyoroti beberapa hal bagi kita. Yang pertama, saudara-saudara, bagaimana bisa hidup sebagai alat kebenarannya? Jawabannya adalah kita bisa hidup sebagai alat kebenarannya jikalau kita dimerdekakan oleh Kristus. Tidak ada syarat lain. Alkitab berkata dalam Yohanes pasal 6 ayatnya yang Yohanes 8 maksud saya. Yohanes 8 ayatnya yang ke-36. Di sana Tuhan Yesus bilang, bagaimana caranya supaya orang bisa merdeka? Orang itu bisa merdeka kalau anak itu atau Yesus itu sendiri memerdekakan orang itu. Perhatikan ayatnya. Mikrofon silakan dibaca. Mikrofon dihidupkan untuk istri saya. Silakan. Cek, sudah. Oke, mantap. Silakan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu. Kamu pun benar-benar merdeka. Kamu pun benar-benar merdeka. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa dimerdekakan oleh usaha kita sendiri. Kita tidak bisa dimerdekakan oleh kekuatan kita sendiri. Satu-satunya cara supaya kita merdeka dan kemudian menjadi pelayan kebenaran atau menjadi alat dalam tangannya, alat kebenarannya, Kristus harus memerdekakan kita. Bagaimana seorang Paulus yang notabene mantan penjahat, pembunuh, penganiaya, kemudian menjadi pelayan kebenaran, kemudian menjadi alat kebenaran. Apakah Paulus yang mencari kebenaran itu? Tidak. Paulus membangun fondasi keagamaannya di atas kebenarannya sendiri. Dia tidak dibangun di atas kebenaran Allah. Tetapi ketika Yesus berinisiatif, saudara-saudara, menyelamatkan dia, memerdekakan dia. Bapak Ibu masih ingat ceritanya dalam Kisah Para Rasul pasal 9, dalam perjalanannya ke Damsik, dalam perjalanannya ke Damaskus, sebelum pintu gerbang Damsik terbuka, pintu gerbang anugerah terbuka, pintu gerbang pertobatan terbuka, pintu gerbang keselamatan terbuka. Dengan cara apa? Yesus berinisiatif
menjumpai dia. Dan seperti Bapak Ketua Klasis tadi bilang, perjumpaan pribadi itulah yang memerdekakan Paulus yang kemudian menjadi hamba atau alat kebenaran. Amin Bapak Ibu. Makanya Paulus dalam Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-7 dan seterusnya, Paulus berkata apa? Dalam Filipi 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, Ya. sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Iya, Paulus punya kelebihan banyak. Salah satunya di anggota dewan. Tadi ada ibu anggota dewan ya. Jadi Paulus itu dulu anggota dewan, tapi dia tinggalkan lalu jadi pelayan. Sekarang banyak pelayan tinggalkan pelayanan mau jadi anggota dewan. Aduh, ini masalah, ini masalah. Tapi tunggu dulu, pelayan yang saya maksud pendeta. Kalau saudara hanya pengurus, apa boleh dong. Menurut saya Bapak Ketua Klasis dan mama-mama pendeta senior yang ada di sini, saya mohon maaf kalau saya punya pandangan pribadi, pendeta tidak perlu jadi anggota dewan. Tidak perlu. Ada seseorang berkata, mengapa Nabi merendah seperti raja? Ulang, mengapa Nabi merendah seperti raja? Pendeta jadi anggota dewan itu turun derajat. Dengar baik-baik, serius. Saya sudah ditawarin oleh ketua partai politik tertentu. Datang melamar saya karena faktor di media sosial saya berdampak. Lalu mereka bilang, Pak ini kalau Pak mau Pak tidak usah bayar apa-apa. Kami lamar Bapak, kami gantong Pak punya baliho pasti selesai. Saya bilang no. Mel Atok satu kali pendeta tetap pendeta. Saya ingat Yunus saudara-saudara. Tinggalkan pelayanan, ikan telan. Saya takut tinggalkan pelayanan, naik pesawat tenggelam. Aduh berat, saya pikiran saudara-saudara. Sudahlah, kalau ada jemaat yang punya potensi dalam dunia politik, tulus, jujur, andalkan Allah, kita dukung dia. Jangan pendeta yang turun gunung, tak usah. Memang heboh betul-betul. Ini baru di Makassar, apalah langsung di Toraja. Pasti pica ancor. Aduh Tuhan baik. Gaspol. Lalu di ayatnya yang ke-8 dari Filipi pasal 3, Rasul Paulus melanjutkan dan berkata, malahan segala sesuatu ku anggap rugi. Amin. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Wow. Saudara punya segala sesuatu, tapi tidak punya Yesus, Anda tidak punya apa-apa. Tapi kalau Anda tidak punya apa-apa, tapi engkau punya Yesus, engkau ahli waris kerajaan Allah, engkau punya segala sesuatu. Dan di ayat 9, Rasul Paulus mengingatkan bagaimana dulu dia di agama lamanya kelihatan sok benar, pencitraan, sibuk segala macam. Ternyata kebenaran palsu, bukan kebenaran karena inisiatif Allah. 9 dia berkata, dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri seperti yang dulu. Karena mentaati hukum Taurat. Betul. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Amin. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Kita gereja Protestan mengingat peristiwa 31 Oktober 1517 ketika Martin Luther dan kawan-kawan reformator itu dipakai Allah melakukan perubahan dalam gereja. Ada 95 dalil yang ditempel, dipakukan di pintu gerbang gereja Wittenberg, Jerman, dan diringkas menjadi 5 sola. Di antaranya ada sola gracia.
Sola fide. Selamat hanya karena anugerah. Selamat hanya karena iman. Kalau kita kaitkan dengan poin malam ini, kita bisa merdeka hanya karena anugerah. Amin. Tidak bisa yang lain. Tidak bisa yang lain. Orang berdosa tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau orang berdosa bisa menyelamatkan dirinya sendiri, maka Allah, anak Allah yang maha tinggi, firman Allah yang adalah Allah itu tidak perlu menjelma menjadi manusia. Tapi karena tidak ada yang bisa meloloskan dirinya sendiri, maka Yesus menjelma menjadi manusia, supaya kita manusia-manusia keturunan Adam dan Hawa yang sudah terkontaminasi oleh original sin atau dosa asal, waktu Anda dan saya percaya Dia, 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang lama sudah berlalu, baru sudah datang. Amin. Maka bagaimana orang bisa menjadi alat kebenaran? Harus dimerdekakan. Dimerdekakan dari apa? Yang pertama, dimerdekakan dari dosa. Apa itu dosa, Bapak Ibu? Dosa itu kata Yunani yang dipakai, yang salah satu kata Yunani yang populer sampai menjadi mata kuliah di sekolah teologi, itu adalah hamartia. Makanya di sekolah teologi ada doktrin atau mata kuliah atau ajaran namanya hamartiologi. Doktrin, ilmu atau ajaran tentang dosa. Arti lurusnya secara letterlek, dosa itu artinya meleset dari sasaran. Atau istilah lain yang saya pakai, dosa itu adalah kepasifan terhadap kebenaran dan keaktifan terhadap apa yang tidak benar. Dosa adalah keaktifan terhadap apa yang tidak dikehendaki Allah. Tetapi dosa adalah keaktifan terhadap apa yang, kepasifan terhadap apa yang dikehendaki Allah, dan keaktifan terhadap apa yang tidak dikehendaki Allah. Itu dosa. Contoh, ini mulut harusnya aktif. Makanya Pak, saya dengar baik-baik sambutan Ibu Ketua Majelis, Bapak Ketua Klasis. Beliau bilang, Pak Lukas bilang tadi, semua alat yang ada pada kita pakai untuk kebenaran. Sebab kalau tidak aktif untuk kebenaran, itu dosa namanya. Amin. Mulut kita, makanya saya lihat tadi nyanyian suara, buka suara, benar-benar keren. Begitu dong. Kadang-kadang mulut ini untuk menyanyi puji Tuhan beratnya luar biasa. Tapi kalau duduk omong porno, waduh lincah sekali. Dia bahas, dia namanya begini. Dia bahas semua. Jerman punya begini, Cina punya begini, Jepang punya begini, Hong Kong punya begini. Dia tahu semua. Kalau ada bapak-bapak model begitu di sini, habis ini maju kita foto bersama dulu. Kalau mulut puji Tuhan berat, tapi mulut omong porno ringan. Wah, bahaya itu. Kaki melangkah ke gereja, kaki melangkah ke persekutuan kaum bapa, berat. Tapi kalau orang ajak pesta, pesta di mana? Di Palu. Ah, Palu dekat. Bayangkan, gereja dianggap jauh, Palu dia bilang dekat. Ini kan dia punya nama, ya. Pasif terhadap apa yang dikehendaki Allah, tapi aktif terhadap apa yang tidak dikehendaki Allah. Tidak memiliki prioritas yang jelas. Dosa itu menurut Yeremia 4 ayat 22. Yeremia 4 ayat 22. Kalau untuk hal-hal jahat dia pintar luar biasa. Tapi untuk kebenaran bodoh minta ampun. Ini Tuhan. Tuhan yang bilang, Tuhan yang bilang. Saya tahu di sini banyak profesor, doktor, tapi ini Tuhan yang bilang. Tolong baca dulu Yeremia 4:22. Sungguh bodohlah umatku itu. Sungguh bodohlah umatku itu. Ini yang Tuhan bilang bodoh, bukan orang kafir. Umatku. Kenapa mereka? Mereka tidak mengenal aku. Mereka tidak kenal aku katanya.
mereka adalah anak-anak tolol. Aduh. Dan Tunggu dulu, ini tolong, ini saya memang kalau khotbah pembuktian data harus kuat. Makanya saya minta mikrofon buat istri saya supaya beliau baca ayat. Mereka anak-anak apa? Tolol. Terus? Dan tidak mempunyai pengertian. Tuhan yang bilang, kalau di kantornya dia hebat, di kampusnya dia hebat. Tapi di hadapan Tuhan, bodohnya minta ampun. Ini Tuhan yang bilang. Terus. Mereka pintar untuk berbuat jahat. Pintar buat apa? Jahat. Mereka pintar berbuat jahat. Terus? Tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Bayangkan saja. Ini yang saya bilang dosa tadi. Kepasifan terhadap kebenaran. Keaktifan terhadap ketidakbenaran. Mereka pintar bikin dosa. Pintar bikin jahat. Bikin baik tidak ada ide. Tapi bapak-bapak di sini saya lihat idenya keren. Amin. Itu mulai tanda-tanda ada kebangkitan. Benar ini. Bayangkan saja kalau tidak ada ide, tidak tahu ini PKB mau dibawa kemana. Tapi kalau main judi langsung idenya ada. Telepon, disapa punya rumah, jam berapa, siapa yang ikut, semua dia daftar. Main judi, taji ayam. Sorry, saya dapat informasi kemarin di Toraja. Polisi grebek orang taji ayam di hari Paskah loh. Hari Paskah Jumat Agung. Ini yang namanya aktif untuk sesuatu yang tidak benar. Hari Jumat Agung orang taji ayam bikin kayak stadion baku hantam di sana. Darah Yesus berkuasa. Saudara pikir saya tidak tahu informasi? Aduh. Ini malam kita bongkar semua. Jangan, tolong, ini umat Tuhan di gereja Toraja ini hampir 1 juta loh. Tolonglah, saya harap 1 juta ini semua ke sorga, amin. Jangan separuh tinggal di Toraja, jangan. Kita untuk kebenaran tidak ada ide. Tidak ada ide cari lagu kah? Tidak ada ide bagi suara kah? Maksudnya suara 1, suara 2, bukan suara rakyat. Suara rakyat sudah habis, amin. Pemilu sudah habis, tak usah lagi berkelahi gara-gara politik. Aduh. Amin. Dalam Yesus kita keluarga. Amin. Serahkan sudah kepada Tuhan. Jalani sudah, ini bangsa butuh kita semua. Butuh doa kita, butuh kontribusi kita, butuh kita sebagai pelayan kebenaran. Makanya saya kasihan kalau bilang yang benar-benar tidak ada ide. Tapi kalau selingkuh idenya keluar. Ini bukan di gereja Toraja, saya ini kan banyak keliling gereja. Ada gereja yang bapak-bapaknya kalau tampil luar biasa, tapi di belakang dia pun cabang. Jangan sampai kau kepala cabang, Pak. Sudah menikah tapi masih ada will. Wanita idaman lain. Sampai ada yang mati overdosis di tempat prostitusi. Ini pendeta mau khotbah mau omong apa ini? Masa kita bilang orang begini ke sorga? Ini mati overdosis obat kuat, umur sudah 70 lebih, jalan sudah susah, bukannya ikut paduan suara lansia, tapi pergi main perempuan, mati. Mati. Aduh, ampun deh. Tak usah main perempuan, main kertas lagu. Ampun deh. Saya kasihan kalau ada majelis tapi selingkuh, ada majelis tapi terikat mabok. Sudah mabok baru dia pimpin ibadah lagi. Aduh, PKB GT.
Sudahlah, kalau muda-muda sudah nakal stop. Jangan STNK. Tahu STNK? Sudah tua nakal kembali. Kalau masih muda-muda kita nakal apa boleh buat Bapak Mama. Saya juga masa muda nakal kacau balau. Ditangkap polisi berkali-kali. Untung dapat belas kasihan anugerah sekolah pendeta. Maka sekarang jadi pendeta. Ada yang sudah tua baru dia mulai kumat lagi. Aduh. Ampun deh. Ada yang sudah mabok parah baru pimpin ibadah. Ini kan celaka namanya. Ibadah rayon. Pimpin ibadah. Baca Alkitab. Badan sudah goyang. Salam saudara-saudara. Haleluya. Malam ini kita akan berbicara tentang Yunus. Ini contoh kalau di Timor ya, saya tidak tahu di sini atau di Toraja. Haleluya. Saudara-saudara, jangan tinggalkan pelayanan. Ingat Yunus, karena tinggalkan pelayanan, ikan begitu besar, Yunus telan. Lalu jemaat bilang, Pak Majelis, periksa Alkitab dulu. Siapa yang telan siapa? Beliau bilang apa? Lu diam, kau diam. Bayangkan saja. Nah mereka bayangkan itu ikan punya besar seperti konsistori. Yunus telan kapan selesai? Itu ayat ikan telan Yunus. Tapi gara-gara mabok Yunus telan ikan. Ah kacau. Bahkan Bapak Lukas, Bapak Ketua Klasis, ada pendeta di gereja tertentu mabok baru khotbah. Bukan cuma majelis, pendeta. Di khotbah dia bilang, khotbah cap tikus di bawah. Nah tahu kita gereja Protestan kan mimbarnya besar-besar kayak tembok Yeriko. Nah, itu kan bersembunyi aman itu. Iya tuh. Dia khotbah dia bilang apa? Saudara-saudara, haleluya. Hidup ini kadang-kadang naik, kadang-kadang turun dia minum, saudara. Kadang naik, pas turun dia hantam satu saloki. Lalu dia naik, dia bilang, saudara, ini cap tikus yang keras punya. Saya tidak tahu kalau di Toraja namanya apa. Apa? Tuak. Nah itu berat itu. Dia bilang hidup ini kadang-kadang naik. Mabok ini kan tekanannya kayak KKR juga. Kadang-kadang turun dia hantam lagi. Dia naik ketiga dia hantam lagi. Yang ketiga dia tidak naik-naik. Dia tidak naik-naik. Jemaat tunggu. Pak Pendeta di mana? Pak Pendeta sudah habis di bawah. Ah ini kacau pendeta begini. Mau dibawa ke mana kalau gereja andai kata sebesar gereja Toraja umat 1 juta baru pendeta pemabok. Aduh. Butuh doa pelepasan. Iya toh Bapak Ibu. Ini saya kadang-kadang ngeri-ngeri sedap. Makanya apa itu dosa? Dosa itu kepasifan terhadap kebenaran. Keaktifan terhadap ketidakbenaran. Bahkan di zaman Yesaya, dalam Yesaya 5 ayat 20, di sana dia ingatkan bahwa penjajahan dosa itu begitu mengerikan sehingga yang baik mereka anggap jahat, yang jahat mereka anggap baik, yang gelap mereka bilang terang, yang terang mereka bilang gelap, yang pahit mereka bilang manis, yang manis mereka bilang pahit. Lihat apa yang Yesaya bilang. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik. Celakalah mereka yang menyebutkan apa? Kejahatan itu baik. Anda bisa bayangkan. Dan kebaikan itu jahat.
Tapi kebaikan mereka bilang jahat. Aduh aneh, inilah pengaruh dosa. Yang mengubah kegelapan menjadi terang. Terus. Dan terang menjadi kegelapan. Ya. Yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Pernah ketemu orang begini atau tidak Bapak? Atau Bapak Ibu pernah alami sendiri? Kita ajak ke gereja, dia bilang kau sok suci. Tapi orang ajak main judi, dia bilang ini besti. Saudara lihat, yang ajak main judi itu besti. Yang ajak ibadah kaum pria itu sok suci. Aduh, dunia memang terbalik saudara-saudara. Makanya Tuhan Yesus bilang, seorang hamba itu tidak bisa keluar, dia itu hamba dosa, tidak bisa, harus dimerdekakan. Kenapa kamu tidak percaya kepadaku, kata Yesus? Karena kamu hamba dosa. Makanya Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mau jadi pelayan kebenaran atau alat kebenaran, berikan dirimu dan diriku malam ini dimerdekakan oleh Kristus. Kalau orang sudah dijajah dosa, kadang-kadang dia mau buat baik, bukan tidak mau. Mau, tapi yang terjadi itu yang tidak baik. Mana buktinya? Buka Roma pasal 7, mulai ayat 18. Roma 7 mulai ayat 18 sampai ayat 20 mengingatkan kita seputaran itu Bapak Ibu. Perhatikan. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia. Di dalam aku sebagai manusia. Tidak ada sesuatu yang baik. Tidak ada yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat yang baik. Terus. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Sebenarnya dia mau buat baik, mau berhenti mabok, mau berhenti rokok, mau berhenti judi, mau berhenti selingkuh. Dia sebenar mau. Tapi Alkitab bilang roh penurut daging lemah. Nah daging di sini ada kaitan dengan dosa, makanya Paulus lanjutkan. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. 20. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, nah, itu siapa yang penyebabnya? maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Makanya perlu dimerdekakan. Saya ini mau baik. Saya tidak mau lagi maki istri. Mungkin bapak-bapak sudah niat, tapi bagian istri bikin emosi, langsung kata-kata kotor keluar lagi. Padahal waktu kegiatan sudah minta didoakan, waktu KKR mungkin melalui firman Allah sudah disentuh dan sudah ada komitmen. Pokoknya pulang harus jadi suami yang baik, jadi kepala keluarga yang baik, jadi opa yang baik, jadi orang tua yang baik. Aduh, hanya 2 jam. Sisa apa yang berikut, hancurkan kuasa kegelapan. Makanya saya pernah baca satu cerita. Ini cerita saya antara lucu tapi juga terpukul. Kenapa cerita itu? Itu cerita bilang begini. Kegiatan KKR kayak begini. Setan dan malaikat nonton di luar. Setan dan malaikat. KKR-nya minta maaf ya. Kayak KKR kebanyakan. Gereja-gereja lain yang lompat menyanyi. Tepuk tangan, angkat tangan, rentangkan tangan. Lancang depan gerak. Mereka menyanyi dan saya tidak ada masalah dengan itu. Karena saya pengkhotbah KKR, jadi saya terbiasa. Hanya waktu KKR berlangsung, setan ketawa ejek. Setan olok. Waktu mereka nari-nari, lompat-lompat, menyanyi, buka suara, setan ketawa. Lalu malaikat tanya setan, setan. Tan, lu bukannya stres kalau lihat orang Kristen menyanyi puji-puji Tuhan? Setan bilang begini, malaikat. Asal lu tahu ya saya ini kenal mereka. Mereka itu 2 jam dengan Tuhan Allah, 22 jam dengan setan. Sorry, saya mesti omong ini. Amin. Mungkin kita dengar ini ilustrasi biasa-biasa. Padahal ini harus menjadi bahan koreksi. Harus introspeksi. Kegiatan menghabiskan puluhan juta, jangan bikin setan ketawa. Amin. Jangan habis ini kegiatan pulang, yang selingkuh juga masih tetap selingkuh. Habis ini minta putus. Tapi jangan kasih tahu istri, hapuslah.
Jangan lagi. Kasihan kan kalau bapak-bapak majelis baru meninggal di kamar hotel dengan perempuan lain, kan malu kita. Apalagi TikTok sekarang rame begitu. Bayangkan kalau pegawai hotel bilang ada bapak-bapak mati guys. Nah, kasihan kan. Karena overdosis guys. Kayaknya ini PKBGT guys. Kan kasihan. Kan kasihan. Dijauhkan Tuhan. Amin. Bapak-bapak kalau mau meninggal, meninggal di kursi majelis. Lagi pakai stola, lagi angkat suara 2, Tuhan panggil. Itu lebih bagus, langsung malaikat sambut. Ini jangan mati bikin aneh-aneh. Mati belum ampuni orang, mati masih kepahitan, mati masih iri hati dengan orang. Jujur aja kita ngomong, gereja sebesar ini, saya yakin jadi target setan. Setan tidak ganggu orang di tempat pelacuran lagi, karena di tempat pelacuran tuh kawannya semua. Setan cari itu yang ikut kegiatan PKB. Saudara dan saya ini musuh setan benar, percaya deh, makanya harus berjaga-jaga. Amin, kekasih Allah. Harus berjaga-jaga, harus waspada. Kita target. Amin, bapak-bapak terkasih. Kadang-kadang setan main kecil-kecil saja. Saudara yang susah ampuni orang. Mulai ada benih perpecahan. Benih adu domba. Divide et impera. Divide et impera itu bukan produk Belanda. Itu produk setan. Setan tuh begitu. Di hadapan Allah dia menjelek-jelekan manusia. Di hadapan manusia dia menjelek-jelekan Allah. Di hadapan Allah dia menjelek-jelekan Ayub. Di hadapan Adam dan Hawa dia menjelek-jelekan Allah. Jadi kalau ada saudara yang begitu di PKB, di depan A Anda menjelek-jelekan B, di depan B Anda menjelek-jelekan A, kau setan punya anak paling kecil. Sorry to say. Suka adu domba, suka iri hati. Salah satu manifestasi dosa yang perlu dimerdekakan supaya kita bisa jadi alat kebenaran, yaitu masalah iri hati itu. Kenapa terjadi sengketa perpecahan, bahkan kakak adik kandung hanya gara-gara tanah sepotong, hanya gara-gara tanah berapa ratus meter persegi, tidak baku bicara. Anak-anak bilang, Bapak damai sudah dengan Om, nanti Natal saja. Emang Om yakin Om sampai Desember? Bagaimana kalau mati Agustus? Suruh damai sekarang, tunggu Natal. Kalau pas 17 Agustus bendera naik, napas juga naik. Tak usah tunggu badame bulan Desember. Amin. Apalagi sesama pengurus gereja majelis. Aduh jangan begitulah. Baca dulu Yakobus 4 ayat 1 supaya ada dasar. Kenapa saya ngomong begitu? Yakobus 4 mulai 1. Perhatikan Bapak Ibu. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu, keinginan roh dan keinginan daging itu? Terus. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Akhirnya apa? Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kalau konflik dalam diri tidak dipulihkan, dia akan merambat konflik dengan sesama. Kalau konflik dengan sesama tidak dipulihkan, dia akan merambat konflik dengan Allah. Makanya di bagian terakhir ayat bilang, kamu tidak berdoa. Orang tidak berdoa itu masalah dengan Tuhan. Amin bapak-bapak. Kadang-kadang banyak bapak-bapak tidak jadi gembala yang baik dalam rumah. Dia main catur sampai lupa makan, sampai asam lambung naik. Padahal di rumah nih istri ada butuh bantuan. Waktu nikah pendeta tanya mau anak berapa? 12. Nah kau jaga, bantu jaga. Anak 12 istri jaga sendiri, kau jaga itu benteng dan kuda. Tidak jaga mai tua, dia jaga benteng.
Tidak ada main catur tidak dosa dong. Tapi pengkhotbah bilang segala sesuatu ada waktu. Saya tidak tahu ya budaya orang Toraja, saya tidak tahu ya. Tapi di beberapa daerah di NTT terlalu adopsi gaya Yahudi. Pokoknya laki-laki di atas segala-galanya. Iya, tapi kita lihat kebenaran Tuhan Yesus yang di atas segala-galanya saja. Tuhan Yesus berkata apa? Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bapak-bapak, kita lebih hebat dari Tuhan Yesus? Jelas tidak dong. Tuhan Yesus saja datang untuk melayani, kok kita bikin diri kayak Nebukadnezar, Herodes, Pontius Pilatus. Jangan dong. Amin, Bapak-bapak terkasih. Jadi kita perlu dimerdekakan dari dosa. Dan untuk dimerdekakan dari dosa cuma satu jalannya. Yesus berkata apa? Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Kalau sudah dimerdekakan dari dosa keren. Dulu belum dimerdekakan nonton TikTok bisa 5 jam. Sekarang sudah dimerdekakan bisa baca Alkitab minimal 1 jam. Luar biasa. Banyak loh orang Kristen tidak baca Alkitab. Mau ke gereja baru angkat Alkitab tiup abunya. Jujur aja bapak-bapak, kalau Anda minta maaf ya, kalau Anda pelaku jangan ketawa. Tapi kalau ketawa tolong bertobat. Ketawa sambil berkata itu aku Tuhan, aku mau bangkit dan baca Alkitab. Amin. Yesus bilang manusia hidup dari apa? Bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. Bagaimana bapak-bapak pemimpin keluarga tidak baca Alkitab? Yang bikin hidup kita terang apa? Firman Allah. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi langkah-langkah hidupku. Ini baca Alkitab tidak pernah, tapi kalau baca nomor angka judi online nomor 1. Bapak-bapak masih ada yang judi online di sini bertobat, bawa pulang uang halal ke rumah, jangan uang haram. Termaksud yang tukang korupsi nota fiktif di kantor, bertobat ini malam. Amin. Saya tahu ini mungkin undangan terakhir. Tapi lebih baik karena saya ini pengkhotbah cari aman. Bukan cari aman dengan ketua klasis. Bukan cari aman dengan ketua panitia. Bukan cari aman dengan ketua majelis. Saya cari aman dengan Tuhan Allah. Apa dasarnya? Yeskiel 33 ayat 7. Ayat 8 langsung. Tuhan bilang sama Yeskiel, kalau kau tahu ada dosa kau tidak tegur, nanti itu orang mati, saya tuntut nyawanya dari kau. Perhatikan 33 ayat 8. Yeskiel 33 ayat 8. Perhatikan ayatnya ya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat. Kalau aku berfirman kepada orang jahat. Hai orang jahat, engkau pasti mati. Hei orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Tetapi kamu hamba Tuhan tidak omong apa-apa. Kamu hanya datang cari aman, bahkan mungkin kau cari amplop, hati-hati kau. Perhatikan. Perhatikan, lanjut. Dia bilang apa? Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tapi konsekuensinya apa? Tetapi aku menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Sudah lihat itu Bapak Ibu? Makanya berat jadi pendeta itu. Saudara pikir enak jadi pendeta? Pendeta itu jemaat 10 masalah 10. Jemaat 100 masalah 100. Jemaat 1000 masalah 1000. Apalagi jemaat hampir 1 juta. Masalah hampir 1 juta. Makanya banyak pendeta di California tuh mati gantung diri. Saudara jangan main-main jadi pendeta ini. Enak ya khotbah di sini. Responnya enak. Kalau responnya kaku-kaku saya juga jadinya semangat hilang. Tapi karena teriakan ala gunung itu, itu. Keren, keren. Menyala bapak-bapak. Menyala. Kalau kau sudah tahu tapi kau tidak ngomong seperti tadi, selingkuh lah, nota fiktif lah, minum mabok lah, sembah berhala lah. Kalau tidak ngomong, mereka mati. Saya menghadap pengadilan. Tuhan Allah tanya, waktu kau pergi khotbah di PKB GT Klasis Makassar Timur tanggal 26 April 2024 itu, kau omong apa saja?
Pasti saya dihakimi seperti itu. Pendeta itu punya prinsip, katakan ya bila ya, katakan tidak bila tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tidak boleh ada zona abu-abu. Amin. Serius, saya tidak haus undangan. Bagi saya siapa yang undang saya itu waktu Tuhan dan kehendak Tuhan, bukan kehendak panitia. Bukan. Itu kehendak Allah pasti. Itu Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja, bukan manusia. Amin. Makanya kalau datang anggap aja khotbah terakhir. Iya toh. Soalnya tidak, kan pendeta sekarang banyak. Yang penting saya sudah eksekusi sebaik mungkin. Nah kalau saya sudah omong, saya sudah sampaikan secara jujur, tulus, terang benderang. Tetapi orang yang tidak mau bertobat, saya aman, dia apes. Saya aman, dia ancor, beta lolos. 9, baca 9-nya. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Beri tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan. Prinsip Kristen itu jelas, teguran nyata-nyata lebih baik dari kasih tersembunyi. Lebih baik pendeta tegur pakai khotbah daripada Tuhan tegur pakai selang infus. Tolong, ini mungkin lucu tapi dengar baik-baik nih. Lebih baik Tuhan Allah tegur pakai pendeta, pakai pengkhotbah daripada pakai selang infus atau kemoterapi. Dengar baik-baik saya omong. Di undangan terakhir ini, dengar baik-baik. Menyala Bapakku. Menyala PKB. Kan ada orang begitu. Menyanyi begini mulutnya tidak terbuka, dia bilang lama sekali. Padahal menyanyi puji Tuhan. Tapi nanti sudah selang infus, semua yang datang dia suruh angkat lagu. Tanda saya punya mulut. Orang begini kalau di ibadah dia tidak menyanyi, dia lihat jam. Tapi nanti kalau sudah mau serangan jantung, selang infus, satu masuk dia bilang, Kidung Jemaat Amparas 15. Gembala baik bersuling dan merdu. Nah itu dia. Lagu habis dia bilang 318 yang maha kasih. Kalau bisa itu lagu rohani ref terus. Makanya kalau jantung masih sehat, belum ada gejala-gejala kena infus, kalau menyanyi betul. Kalau latihan paduan suara latihan betul. Urus PKB urus betul. Amin. Ini baru poin 1 ini. Tidak apa-apa. Habis ini pulang khotbah di Kupang, habis di Kupang terbang ke Papua, habis dari Papua lanjut ke Bitung dan seterusnya. Jadi doakan saya bapak-bapak supaya saya khotbah di mana ya apa adanya. Harus nyatakan kebenaran. Tuhan sudah mau datang, kita jangan minum susu terus. Ada yang bukan susu bilang tolong kasih bubur sun. Saudara, bapak-bapak yang PKB GT yang diberkati, bapak-bapak tahu salah satu penyebab munculnya pengajar sesat. Salah satu penyebab siapa? Jemaat. Kenapa? Jemaat lebih suka dengar dongeng daripada dengar khotbah yang benar. Makanya kepada Timotius dalam 2 Timotius pasal 4 mulai ayat 1 dengan penuh kesungguhan di hadapan Allah, Paulus omong begini kepada Timotius ayat 1. Di hadapan Allah dan Kristus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ya. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu. Demi penyataannya dan demi kerajaannya. Apa itu? Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Beritakanlah firman, siap sedia, baik tidak baik waktunya. Pokoknya firman omong betul-betul. Terus kenapa? Kenapa harus begitu? Nyatakan apa yang salah. Ya. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin. 3, sebab apa?
Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sesat. Sehat. Ajaran sehat. Yap. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Terus 4. Mereka akan memalingkan telinganya daripada kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Iya. Tetapi kamu Timotius, Paulus bilang apa di ayat 5? Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Yes. Terus. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tuntaskanlah tugas pelayananmu. Amin. Jadi saya bersyukur ya. Saya khotbah model begini tapi wajah-wajah ya puji Tuhan. Ada beberapa mencurigakan tapi tidak apa-apa. Tidak apa. Kebanyakan oke tapi beberapa nih ya Tuhan. Pembalasan adalah hakmu. Iya, kalau pendeta omong kebenaran, walaupun ada tertusuk sedikit, tersinggung sedikit, tapi minta terima kasih. Amin. Beda pendengar khotbah Petrus dan pendengar khotbah Stefanus. Pengkhotbahnya sama-sama dipimpin Roh Kudus. Dan pendengarnya sama-sama tertusuk. Tapi yang satu tertusuk lalu bertobat. Lalu lahirlah gereja pertama di hari Pentakosta. Yaitu 3.000 orang yang berdiri di baptis itu. Tetapi pengkhotbah Stefanus beda. Kalau pengkhotbahnya Petrus khotbah 3.000 orang bertobat. Walaupun tersinggung awalnya. Tapi akhirnya bertobat. Stefanus khotbah bukan 3.000 jiwa. 3.000 batu. Mereka lempar Stefanus sampai mati. Pokoknya lihat di akhir acara ini saya lolos atau tidak ya. Haleluya. Kalau saya lolos berarti ini jenis jemaat hari Pentakosta. Amin. Tapi kalau saya tidak lolos. Haleluya. Tapi itulah pendeta, kami hanya bicara apa adanya. Banyak orang itu ya tahu kebenaran tapi tidak omong. Ada orang berani tapi beraninya ngaur. Makanya Tuhan melalui teladan Paulus dalam Efesus pasal 6 mulai ayat 18. Paulus minta doakan semua orang kudus, artinya gereja yang kudus dan am itu doakan semua. Tetapi juga untuk aku kata Paulus supaya diberi 2 hal. Yang pertama bisa khotbah benar, yang kedua bisa khotbah berani. Dua-dua harus paket lengkap. Perhatikan. Dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Betul. Dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya, jadi kita harus berdoa buat gereja lain juga ya. Jangan berdoa buat GT saja. Semua gereja Tuhan Yesus punya. Amin. Amin. Oke, terus? Juga untuk aku. Juga untuk aku. Kalau rasul saja minta didoakan, maka tidak berlebihan kalau pendeta minta didoakan. Seringkali jemaat pikir pendeta lah yang selalu mendoakan jemaat. Salah, jemaat juga harus mendoakan pendeta. Pendeta bukan Superman rohani. Pendeta juga bisa salah, bisa tumbang. Tolong didoakan supaya jangan gila perempuan. Ada pendeta gila perempuan? Ada. Saya sudah tahu semua. Kalau janda-janda, oma-oma yang umur 70-an, dia tidak tanya beban. Tapi kalau janda muda yang kuteksnya merah, kuning, hijau, itu dia tanya, "Ses, ada beban? Hubungi Bapak. Bapak begini, Bapak gatal. Harus bertobat." Ini saya omong benar, Bapak-bapak, tolong doakan pendeta. Kehidupan tidak berdoa tidak bisa. Makanya saya waktu sampai saya telepon Pak Novan, panitia, saya bilang tolong siapkan gitar 1 di hotel. Saya dan istri harus berdoa. Saya bisa khotbah 2 jam no teks bisa. Tapi apalah artinya itu tanpa doa? Tidak bisa. Khotbah itu bicara tentang Tuhan. Doa itu bicara dengan Tuhan. Baca Alkitab itu Tuhan bicara dengan kita. Ulang. Baca Alkitab, Tuhan bicara dengan kita. Doa, kita bicara dengan Tuhan. Khotbah, kita bicara tentang Tuhan. Saya tidak bisa tahu-tahu bicara tentang Pak Lukas.
Tahu-tahu padahal saya tidak pernah bicara dengan beliau. Beliau tidak pernah bicara dengan saya. Tapi saya bicara tentang dia. Saya penipu. Kau tidak pernah ngomong dengan dia, timbal balik kok kau ngomong tentang dia. Dan ingat, ngomong tentang Tuhan bukan hanya khotbah. Saudara yang menyanyi tadi itu khotbah berirama. Jadi kalau mau isi lagu, tolong ada kehidupan doa di keluarga bapak-bapak. Pimpin istri anakmu. Jadi gembala yang baik dalam rumahmu. Amin. Jangan sibuk kiri kanan, nanti anak sudah nakal baru angkat kayu pukul dia bilang, kau ikut siapa? Ikut kau. Tanya ikut siapa lagi, tidak bimbing anak baru tanya ikut siapa. Kita bukan hanya memenuhi kebutuhan lahiriannya, kita juga membimbing dia dalam kerohanian. Itu tugas seorang bapak. Amin. Begitu. Lalu doa tadi bilang apa? Lanjut. Juga untuk aku supaya kepadaku. Juga untuk aku supaya kepadaku. Jika aku membuka mulutku. Jika aku membuka mulutku. Dikaruniakan perkataan yang benar. Amin. Agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Ini dua hal. Ada yang benar tapi takut. Ada yang berani tapi ngawur. Maka harus seimbang. Benar tapi berani. Berani tapi benar. Amin, Bapak Ibu terkasih. Jadi sejam 9. Memang poinnya belum habis juga ya. Itu kan baru poin pertama. Mana ada pendeta khotbah 1 poin, tidak ada. Poinnya 1, cabang-cabangnya. Haleluya. Kita dimerdekakan dari dosa. Yang kedua, mau jadi pelayan kebenaran, kita dimerdekakan dari hukum Taurat. Amin. Kita tidak hidup di bawah hukum Taurat lagi. Tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada. Makanya Roma 3 ayat 27. Rasul Paulus bilang apa di situ kepada jemaat di Roma? Roma 3:27. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Tidak. Melainkan berdasarkan iman. 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Amin. Makanya kita bersyukur dimerdekakan oleh Yesus. Kalau dia memerdekakan kita, benar-benar merdeka. Merdeka dari dosa, yang kedua merdeka dari hukum Taurat. Bayangkan kalau kita tidak dimerdekakan dari hukum Taurat, kita masih pakai ritual Yudaisme. Ini gereja semua ini pasti darah binatang semua. Karena mesti persembahkan domba, persembahkan kambing, lembu sesuai dengan latar belakang kondisi ekonomi kita. Kalau mau ikut, lalu punya aturan makanan haram, halal, apa segala macam, kita tidak boleh makan babi. Oh iya benar. Tapi waktu Yesus mati di Golgota, semua itu dibatalkan. Makanya kita makan tambah 2 kali. Benar, Efesus 2 ayat 15. Efesus 2 ayat 15. Makanya kenapa kita bebas melayani. Makan daging babi pun oke-oke saja. Tapi tolong cek darah sama kolesterol ya. Check up ya, perhatikan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Sampai di situ. Ia membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Segala ceremonial law atau hukum tata cara dibatalkan. Makanya kita tidak perlu sunat lagi. Kalau sunat alasan kesehatan aman. Tapi sunat alasan selamat tidak boleh. Kalau sudah merdeka harus merdeka betul-betul. Makanya Galatia pasal 5 mulai ayat 1. Rasul Paulus mengingatkan gereja di Galatia karena ada pengajar sesat yang bikin hukum Taurat baru. Dia bilang oh tidak cukup percaya Yesus, harus tambah sunat. Paulus bilang kalau kau sunat kau lepas dari Kristus. Perhatikan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi kuk perhambaan, apa yang dia maksudkan? 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, ya, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Betul, terus. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kalau kamu mau kembali ke hukum lama silakan. Sunat aja kau tiap tahun bunuh sapi,
Dan itu kekuatan pengampunannya cuma 1 tahun. Tapi kita tidak demikian. Kita sudah dapat Yesus. Pengampunannya 1 kali selama-lamanya. Dan yang berikut kita dimerdekakan dari apa? Iblis dan maut. Kita tidak perlu takut maut lagi. Anak Tuhan tidak takut maut. Setan sering mengintimidasi kita. Tidak, jangan takut. Anak Tuhan yang sejati, Alkitab berkata dalam Roma pasal 8 ayat 1, tidak ada penghukuman bagi kita yang ada dalam Kristus. Tidak ada. Perhatikan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, kalau kita percaya Yesus, kita pelayan kebenaran, jangan takut mati. Amin. Definisi mati bagi orang Kristen itu apa? Mati itu adalah hidup. Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia mati. Jadi kalau Tuhan, kita punya tombol jantung, semuanya ada di atas. Tuhan tekan di atas, putus di bawah. Serius. Ini masih, tadi Bapak Klasis ada omong, ini selagi masih ada kesempatan ini. Dia belum tekan, amin. Bapak Ibu percaya kita semua lagi tunggu nomor antrian. Nomor antrian mati, percaya tidak? Hanya tidak tahu siapa duluan. Jadi yang muda-muda kau jangan lihat yang rambut putih lalu kau berkata, saya kasihan opa itu. Kata siapa opa duluan? Ada orang sudah 90 tahun belum meninggal, ada anak baru lahir dipanggil pulang. Jadi kamu harus siap. Ready or not, Jesus coming. Jadi harus siap-siap. Amin. Tapi kalau waktu itu datang, anak Tuhan yang sudah dimerdekakan, dia tidak takut. Dia pasti masuk surga. Amin. Itu poin pertama, bagaimana supaya bisa jadi alat kebenarannya. Yang kedua, hidup sebagai alat kebenaran itu seperti apa? Ya, tadi sudah disinggung oleh Bapak Klasis, saya perhatikan, wow keren, ini connect sama khotbah malam ini. Ya, bahwa kita memang harus melayani Tuhan, itu yang pertama. Kita harus melayani Tuhan. Saudara, bapak-bapak, jangan main-main dengan pelayanan ya. Di Hakim-Hakim 5 ayat 23, satu kota kena kutuk, namanya kota Meros. Kenapa satu kota kena kutuk? Karena seluruh kota itu tidak mau melayani Tuhan. Tidak mau bantu Tuhan. Makanya saya berharap dengan kegiatan Pasca PKBGT ini menjadi momen kebangkitan bagi kita semua. Yang sudah dimerdekakan dari dosa, dimerdekakan dari hukum Taurat, dimerdekakan dari maut dan iblis. Kita harus melayani dia. Karena Meros dikutuk gara-gara tidak melayani. Perhatikan. Hakim-Hakim 5 ayat 23. Hakim-Hakim 5:23. Kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan. Ya. Kutukilah habis-habisan penduduknya. Kenapa? Karena mereka tidak datang membantu Tuhan. Saudara lihat, berarti melayani Tuhan itu sebuah keseriusan. Sampai di situ. Melayani Tuhan itu sebuah keseriusan. Bapak Ibu jangan main-main. Apalagi saudara yang sudah ditabiskan jadi majelis, tapi pelayananmu acu tak acu. Sorry, saya ngomong ini. Buka dulu, buka. Yeremia 48 ayat 10. Kalau pentabisan dia pejas paling menyala. Tapi pas pelaksanaan nol besar. Gereja juga jarang masuk. Dia mau orang dengar dia, tapi dia tidak mau dengar orang. Majelis kacau model begini. Majelis begini minta maaf kalau ada bertobat. Sebab kalau tidak kepanjangan majelis begitu adalah mayor jenderal iblis. Bagaimana sudah komitmen tapi lalai. Perhatikan ini ayat Yeremia. Yeremia tadi saya bilang. Yeremia 48 ayat 10. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Sampai di situ. Terkutuklah orang yang mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Jangan komitmen lain bikin lain. Amin. Amin. Termasuk panitia Pasca juga kalau kerja tidak betul. Ini nanti kan muncul lagi panitia Natal, panitia pembangunan gereja atau apa. Tolong kalau komitmen, jangan angin-anginan. Dia sebentar semangat, sebentar hilang. Kau kayak film Korea saja. Masa majelis asal Toraja kok drakor. Ya elah. Orang Toraja itu bukan drama Korea. Amin. Main judi saja total apalagi melayani. Amin.
Maksud saya begini, bukan dua-dua jalan sekaligus ya. Maksudnya kalau masa lalu untuk dosa itu kita total. Sekarang jadi ciptaan baru, untuk kebenaran kita total. Itu maksudnya. Jangan total dua-dua. Kacau itu. Amin Bapak-bapak. Masih ingat itu hamba-hamba yang dapat talenta? Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Yang 5 lipat gandakan jadi 10, 2 jadi 4, yang 1 dia kubur. Yang 5 dan 2 yang lipat gandakan, omong sedikit kerja banyak. Tapi itu 1 yang kubur. NATO, no action talk only. Babi seksi, banyak bicara sedikit aksi. Itu kepanjangan babi seksi, banyak bicara sedikit aksi. Ini rame nanti di status nih, babi seksi. Beda dengan seksi babi ya. Iya, jangan menang omong komentar nomor 1 pelaksanaan 0, jangan. Gereja Toraja tidak akan berkembang hanya menang di kuantitas, kualitas tidak ada kalau dipenuhi oleh orang-orang yang no action talk only. Kita tidak mau begitu, amin. Dan bagi hamba yang kubur itu, Tuhan bilang apa dia? Kau jahat, kau malas. Pemalas pelayanan itu jahat. Buka Matius 25 ayat 26. Matius 25 ayat 26. Khotbah itu beritakan firman, jadi ayat harus banyak. Amin. Saya bisa main lawak, materi lawak saya banyak, tapi iman tidak bertumbuh dari lawak. Lucu nih hanya pemanasan saja supaya beberapa mata kan mencurigakan. Jadi supaya mau mengantuk tuh bangun lalu saya smash lagi. Itu tujuannya, bukan tujuannya lucu jangan jadi tujuan, bahaya nanti. Perhatikan Matius 25 ayat 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Kau tidak kerja, kau menang komentar saja kau. Perhatikan. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur. Sampai di situ. Lalu di ayat 30 bukan hanya jahat dan malas, kau tidak ada guna. Perhatikan ini ayat. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Sampai di situ. Malas, jahat, tidak ada guna. Kita ini bukan kekurangan orang pintar, kekurangan orang rajin dan setia dan jujur. Pintar banyak. Ada yang bilang, oh kita tidak maju karena kurang orang pintar. Salah, dunia ini tambah rusak karena terlalu banyak orang pintar tapi tidak bertobat. Serius, saudara pikir yang hacker-hacker itu orang bodoh? Yang bobol ATM itu orang bodoh? Yang malpraktek, yang bisnis organ dalam, ginjal, paru-paru segala macam tuh orang bodoh? Itu orang pintar tapi jahat. Yang putar balik hukum, oknum-oknum penegak hukum. Yang gara-gara sogok duit, hitam jadi putih, putih jadi hitam. Koruptor bisa tidur enak di penjara, pencuri ayam bisa sengsara di penjara. Itu gara-gara apa? Penegak hukumnya tidak bertobat. Oknum penegak hukumnya tidak bertobat. Aduh, sudah saya terlalu emosi ini, lebih baik saya stop sudah. Kita harus melayani bapak-bapak, amin. Ini kan saya diundang KKR, bukan pimpin ibadah rumah tangga. KKR itu kebaktian kebangunan rohani. Amin. Jadi harus hantam betul. Supaya pulang pikir kembali apa yang saya khotbah. Saudara tidak mau melayani? Saudara jangan pikir kita terlalu hebat. Kita tidak mau, Tuhan bisa pakai binatang. Yang kasih makan Elia, kirim roti dan daging siapa? Burung gagak. Untuk hukum itu Mesir, dari kepala batu Mesir, Tuhan pakai apa? Lalat, nyamuk, belalang. Bisa. Yunus lari tadi yang telan siapa? Ikan. Yang tegur Bileam siapa? Keledai. Bapak-bapak tidak mau melayani, tidak mau jadi penyanyi, tidak mau jadi pemusik. Mau yang main musik ini kambing semua. Yang panitia kuda semua mau. Malu kita, makanya kalau dia masih mau pakai, bilang sama Tuhan, ini aku utus aku. Jangan batingkah, saya pakai bahasa Kupang, jangan batingkah, jangan bakincang. Tuhan, saudara dengar ini sudah mau tutup nih, beberapa muka mencurigakan. Saya tambah menyala karena stola kuning ini ya. Menyala PKB.
Bapak Ibu, ini saya sudah mau tutup. Ini benar-benar mau tutup. Jujur saya sudah lapar saudara-saudara. Saudara pikir khotbah model begini, ini kayak pacul tanah juga ini. Karena pendeta senior saya di NTT bilang, pendeta khotbah tidak keringat, jangan makan. Ini sudah banyak ini. Jangan main-main, sudah meleleh ini. Saudara, siapa yang beritakan Injil waktu Natal pertama? Malaikat. Malaikat dalam Lukas 2 ayat 11 itu dia datang berkhotbah dan dia bilang, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Siapa yang berkhotbah waktu dia bangkit? Malaikat. Dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit seperti yang dikatakannya. Artinya, sebenarnya pakai malaikat cukup. Pelayanan beres. Saudara percaya tidak? Tapi bayangkan dia mau pakai kita. Siapa saya dan Bapak Ibu? Apalagi model kayak saya ini. Saya ditangkap polisi 8 kali karena tahanan mau bakar rumah orang, tusuk orang, bacok orang di depan gereja. Boleh cek track record saya di NTT. Dari mana latar belakang Mel Atok itu? Ini penjahat yang dijamah Allah. Yang masuk keluar tahanan berkali-kali tapi munafik tidak pernah bertobat. Di dalam sel janji bertobat, keluar dari tahanan tobat kumat. Sampai seorang penginjil, dia bertobat di penjara juga. Dia keluar lalu melakukan penginjilan jalanan. Dalam penginjilan jalanan itu, saya lagi nongkrong merokok di terminal tempat saya palak, kompas, rampok, todong orang di situ. Saya dijamah Tuhan. Makanya orang di Kupang di NTT tahu Mel Atok backgroundnya apa. Itu preman, penjahat, anak kurang ajar, sampah masyarakat yang dijamah oleh Tuhan. Saya memang sampah, tapi Yesus adalah pemulung agung. Pemulung agung itu datang mengambil sampah ini, lalu dia daur ulang sampah ini, dia pakai untuk kemuliaan namanya. Saya tidak datang menghakimi Bapak Ibu. Firman yang disampaikan menyatakan apa adanya. Silakan periksa bapak-bapak punya hidup. Apakah bapak-bapak di sini malaikat semua? Kalau memang kita punya kekurangan, kelemahan, hari ini berita anugerah bagimu bapak-bapak terkasih. Tuhan mencintai engkau. Tanpa engkau dan saya binatang pun bisa. Tanpa engkau dan saya malaikat cukup. Tapi kalau dia mau pakai kita, tangkap peluang ini. Alkitab bilang pergunakan waktumu selagi ada. Kata pergunakan waktu di situ dari bahasa Yunani exagoroso. Exagoroso itu artinya tebuslah waktumu. Sudah banyak waktu kita pakai untuk setan. Sudah banyak waktu kita pakai untuk kedagingan. Sudah banyak waktu kita pakai untuk hawa nafsu. Sudah banyak waktu kita pakai untuk hal-hal yang tidak ada hubungan dengan kekekalan. Malam ini pendeta hina dari NTT ini datang berseru kepadamu. Terima Yesus sungguh-sungguh Pak. Kita tidak boleh main sinetron lagi. Kita tidak boleh tipu orang lagi. Kita tidak boleh kelihatan melayani padahal di belakang kita kotor minta ampun. Tuhan mau membebaskanmu. Dan kalau engkau mau, mungkin dunia tidak hormat kita, tidak apa-apa. Tapi orang yang melayani Tuhan jadi alat kebenarannya. Yang hormat kita, pencipta langit dan bumi. Mana buktinya? Ayat penutup Yohanes pasal 12 ayat 26. Yohanes 12 ayat 26, perhatikan ayat ini dengan baik-baik. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Amin. Dan di mana aku berada, Amen. di situ pelayanku akan berada. Terus, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Beri tepuk tangan yang meriah begitu. Saudara mau jadi alat kebenarannya? Manusia tidak hormat, tidak apa-apa. Tidak perlu gila hormat. Sorga bilang, saya hormat kamu. Kiranya khotbah saya yang sederhana ini memberkati kita. Bangkit PKB, GT, menyala PKB. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya selesai. Mari kita berdiri bersama-sama. Tuhan dimuliakan.